Ibnu Ishaq menyampaikan riwayat dari Abdullah bin Abu Bakar pada peristiwa Perang Badar. Ada sahabat Rasulullah ini namanya Sa'ad bin Mu'adz. Jadi Sa'ad bin Mu'adz ini waktu Perang Badar itu dia dekati Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bolehkah kami membuatkan untukmu tenda agar nanti ketika perang berlangsung dan kami kalah, engkau bisa masuk ke tenda itu di atas punggung kuda dan engkau pulang ke Madinah. Karena ya Rasulullah, kecintaan mereka orang yang tinggal kepadamu melebihi kecintaan kami mungkin yang ikut berperang bersamamu. Di situ haru Rasulullah SAW. Betapa besarnya rasa cinta sahabat kepada Rasulullah SAW. Biarlah kami yang mati asal engkau selamat ya Rasulullah. Dan perlu kita ketahui Pak, Sa'ad bin Mu'adz ini dia pernah menentang dakwah Islam ketika Mus'ab bin Umair, duta Islam yang pertama yang berangkat ke Madinah, itu sempat diusir oleh Sa'ad bin Mu'adz. Dan Sa'ad bin Mu'adz ini di kaumnya itu termasuk orang yang sangat dihormati. Jadi waktu Mus'ab bin Umair ini datang, kata Sa'ad bin Mu'adz, kau pergi dari sini atau kutombak kepala kau. Kata Mus'ab bin Umair, maaf Tuan. Tuan silahkan duduk, dengarkan dulu apa yang saya sampaikan. Kalau memang Tuan tidak suka, saya akan menghindari dari apa yang tidak Tuan suka. Maulah Sa'ad bin Mu'adz ini duduk, Pak. Begitu Sa'ad bin Mu'adz duduk, dibacakanlah oleh Mus'ab bin Umair awal surat Az-Zukhruf. Dia kebetulan Mus'ab bin Umair ini selain berwajah tampan, dia juga suara bagus. Setelah Mus'ab bin Umair membacakan ayat itu kepada Sa'ad bin Mu'adz, kemudian dijelaskan beberapa dasar ajaran Islam, akhirnya Sa'ad bin Mu'adz tunduk, Pak. Apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Bagaimana kalian dulu sebelum memeluk Islam ini, apa yang harus dilakukan? Maka kata Mus'ab bin Umair, mandi, bersuci, baru kau bersyahadat. Ini sama dengan kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab, disuruh mandi dulu sama adiknya. Kemudian setelah itu Pak, begitu dia masuk Islam, dia akhirnya mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk Islam. Dia sendiri yang masuk Islam, pergi dia ke kaumnya, bagaimana kedudukan aku di tengah-tengah kalian? Engkau sangat kami hormati Sa'ad. Kalau begitu jangan ada yang bicara denganku menjelang sore ini, melainkan kalian sudah menjadi orang Islam. Akhirnya satu suku dia semuanya bersyahadat. Karena Sa'ad bin Mu'adz orang yang sangat disegani di kaumnya. Masuk Islam orang enggak? Gara-gara Sa'ad bin Mu'adz ini. Nah jadi waktu peperangan Badar itu Pak, Sa'ad bin Mu'adz juga yang mengatakan kepada Rasulullah, jangankan ke Badar ya Rasulullah, mati kelaparan pun kami akan mau bersamamu. Sehingga ketika Bani Quraisyah mengkhianati Islam, waktu itu Sa'ad bin Mu'adz ini yang disuruh Rasulullah tolong jaga Madinah. Dia jaga dengan sepenuh jiwanya Madinah, ternyata orang Bani Quraisyah mengkhianati Sa'ad bin Mu'adz hingga dia akhirnya tertusuk. Begitu Sa'ad bin Mu'adz tertusuk, Rasulullah menyuruh sahabat, tolong jangan jauh-jauh Sa'ad bin Mu'adz dariku, agar aku bisa mengunjunginya selalu. Dikepunglah oleh Rasulullah dan para sahabat Bani Quraisyah. Setelah dikepung 25 hari, akhirnya orang Bani Quraisyah menyerah. Setelah itu kata Rasulullah, siapa yang kalian inginkan yang menjatuhkan hukuman untuk kalian?
Mereka mengatakan Sa'ad bin Mu'adz. Akhirnya dipanggil Sa'ad bin Mu'adz dalam keadaan luka-luka. Apa yang pantas untuk mereka ini hukumannya? Kata Sa'ad bin Mu'adz, yang laki-laki semua dibunuh, perempuan dijadikan tawanan, harta mereka dibagi. Disebabkan apa? Mereka telah mengkhianati Islam. Pada rencananya kan orang Yahudi itu Pak, boleh tinggal di Madinah itu, tapi kita kerjasama jaga negeri kita itu. Tapi rupanya mereka yang mengkhianati. Makanya tidak ada lagi orang Yahudi di Madinah tuh, terusir semua. Nah kemudian waktu Sa'ad bin Mu'adz ini akhirnya menemui ajalnya Pak, itu Rasulullah terburu-buru berjalan. Terburu-buru berjalan, tanya sahabat, mengapa engkau terlalu terburu-buru ya Rasulullah? Begitu Rasulullah masuk, menjinjit-jinjit kaki Rasulullah di rumah itu. Heran para sahabat, kenapa engkau berjinjit-jinjit ya Rasulullah? Rupanya kata Rasulullah, sangat ramai malaikat yang menghadiri tentang kematian saat ini. Makanya kata Rasulullah, kematian saat ini mengguncang arsy Allah. Begitulah kecintaan sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini kepada Rasulullah SAW, yang kecintaan betul-betul lahir dari hati. Jadi memang cinta itu tidak bisa dibuat-buat. Setelah kita semakin mengenal, baru timbul rasa cinta kepada Rasulullah. Untungnya kita menjadi umat sekarang ini, Bu. Apa kata Rasulullah? Beruntunglah orang-orang yang bertemu kepadaku. Beruntung mereka satu kali. Tapi jauh lebih beruntung orang-orang yang tidak bertemu dengan aku, tapi mereka beriman kepadaku. Mereka beruntung 7 kali. Macam kita ini lagi insyaallah baik. Tidak pernah jumpa Rasulullah tapi beriman kepada Rasulullah. Cuman menimbulkan rasa cinta itu yang sangat dahsyat Pak ya. Yang tidak dibuat-buat. Bukan hanya sekedar bersolawat, tetapi kita juga mempelajari tentang sirah hidup Rasulullah selama ini. Itulah yang menimbulkan cinta kita kepada Rasulullah. Karena modal cinta ini bisa mengantarkan orang ke surga bersama Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang ini hadis riwayat Tabrani, sanad dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Tidak disebutkan nama sahabat yang bertanya ini. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ketika bersama engkau betapa bahagianya diriku ini. Tetapi begitu aku pulang ke rumah, aku langsung bersedih, teringat olehku bila kita telah mati nanti. Dan di akhirat tentu aku tidak bertemu lagi denganmu, sebab engkau Nabi, sementara kami hanya umatmu. Tentu jauh betul kita rasanya Rasulullah." Waktu itu Rasulullah tidak menjawab. Sampai akhirnya Allah turunkan surah An-Nisa ayat 69. "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi dari ayat ini senang hati sahabat Pak. Oh, takkan jauh kita nanti dari Nabi. Asal kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, kita akan bersama nanti di surga. Baru puas hati sahabat ini. Ternyata dia nanti tidak akan jauh dari Rasulullah. Nah begitulah para sahabat, Bu. Jauh dari Rasulullah saja tidak sanggup dia Pak. Jadi itu yang menjadi pikiran bagi mereka. Sempat besok di akhirat yang Nabi tentu tinggi, kita rendah. Disinilah perlunya Bu, bagaimana kita sangat mencintai Rasulullah dan ajaran yang dibawa beliau, agar kita nanti bisa bersama-sama di surga bersama Rasulullah. Jadi sempat takut sahabat tuh Pak, kalau macam ini jumpa kita atau enggak. Nah,
Kita ini memupuk bagaimana bisa kita beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Kemudian pernah ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Ini sanad dari Anas radhiyallahu anhu. Ada laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat?" Rasulullah balik bertanya, "Memangnya apa yang kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat?" "Aku hanya mempersiapkan kecintaanku kepada Allah dan Rasul." Maka kata Rasulullah, "Engkau akan bersama orang yang engkau cintai." Jadi punya modal rasa cinta, amalan sedikit Pak, amat insya Allah. Cuman punya modal rasa cinta. Cara untuk bisa menimbulkan rasa cinta kepada Rasulullah ini ikut aja apa kata Rasulullah. Sholat berjamaah, laki-laki sunnah muakkad, jangan tinggalkan. Berarti cintalah kita kepada Rasulullah. Rasulullah pernah mengatakan, orang yang jauh sebelum masuk waktu sholat sudah bersiap-siap, nanti di akhirat wajahnya akan seterang matahari. Orang azan baru dia siap-siap, wajahnya seterang bulan. Orang iqomah baru dia siap-siap, wajahnya seterang bintang. Kita sering seterang kunang-kunang, panjanglah doa, mana bisa. Nah, jadi ini yang harus kita bilang cinta kepada Rasulullah. Cuman nggak mau ikut yang level tertinggi. Para sahabat itu Pak ya, mereka tidak pernah tinggal takbiratul ula bersama imam. Jauh sebelum masuk waktu sholat mereka sudah ada di masjid. Nah itulah yang membuat semakin tumbuh rasa cinta mereka kepada Allah dan Rasulullah. Karena semakin disiplin kita aja kerja, semakin disiplin datang berbeda gaji, berbeda perhatian bos. Apalagi kita kepada Allah ini. Jadi ingin mendapatkan level tertinggi, sholat berjamaah. Dan Rasulullah Bu ya, sepahit apapun keadaan, dalam keadaan perang pun Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Ada sekitar 24 kali pada masa peperangan Rasulullah tetap melaksanakan sholat berjamaah. Sempat orang kafir Pak mengatakan, kalau kita mau serang umat Islam ini, kita tunggu dia melakukan satu amalan yang lebih mereka cintai daripada anak dan istrinya. Bertanya orang kafir yang lain, apa yang lebih mereka cintai dari anak istrinya? Sholat berjamaah. Nah, itulah Pak. Kemudian Jibril memberitahu kepada Rasulullah, mereka akan menyerang pada saat kalian sholat berjamaah ya Rasulullah. Maka Rasulullah membagi dua saf. Jadi sholat khauf ini, begitu yang di depan sujud, yang di belakang berdiri memegang senjata. Bingung orang kafir ini. Berubahlah cara sholat orang ini rupanya, tetap sholat jamaah. Berubah rupanya caranya. Nanti begitu selesai yang sujud yang depan, maka barulah yang di belakang sujud. Kemudian pindah posisi depan, gantian lagi. Sampai nanti akhirnya tahiyat bersama-sama. Jadi memang sholat jamaah ini tidak pernah ditinggalkan. Tapi waktu masa wabah kan ada ditinggalkan, betul sekampung itu aja Pak. Di mana yang ada wabah situ tidak.